Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharto, Kurikulum SMA Negeri Pronojiwo, kebagian tugas untuk menyampaikan masalah kurikulum 2013 untuk peserta MPLS SMA Negeri Pronojiwo. Selamat datang kepada siswa SMA Negeri 1 Pronojiwo, khususnya kelas 10 yang akan mengikuti kurikulum baru. Nah, untuk kurikulum ini ada bermacam-macam. Dulu kita kenal ada kurikulum KTSP 2006, kurikulum 2013. Nah, ini yang mau kita bahas adalah kurikulum 2013. Sebetulnya apa sih kurikulum 2013? Nah, kurikulum 2013 ada berisi yang pertama adalah kerangka dasar, struktur kurikulum, silabus, dan pedoman pembelajaran. Nah, dalam struktur kurikulum merupakan pengorganisasian sistem inti kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar yang biasanya disebut kompetensi inti. Nah, kompetensi inti sendiri dibagi menjadi 4. Kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, dan kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan. Nah, sebetulnya apa yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2006? Nah, secara ringkas mungkin nanti adik-adik bisa belajar sendiri di PowerPoint, namun secara umum kurikulum karakteristik dari kurikulum 2013 yang pertama adalah keseimbangan ya antara sikap keagamaan, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, kemampuan intelektual. Kemudian yang kedua, sekolah tidak terpisahkan dari kurikulum yang memberikan pengalaman belajar, rencana di mana peserta didik diharapkan apa yang dipelajari di sekolah bisa dimanfaatkan di masyarakat dan masyarakat sebagai sumber dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan, menerapkan setiap pengetahuan yang dipelajari siswa di kelas berbagai macam situasi di sekolah masyarakat sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk menjalankan pluralisme, yaitu perilaku. Ya. Kemudian yang keempat, sederhana dalam struktur kurikulum 2013, yaitu di mana kurikulum ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk lebih luas ya mengembangkan berbagai sikap dan keterampilannya. Kemudian isi dari kurikulum 2013 dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti ya KI, kemudian juga ada KD. Nanti adik-adik bisa dibicarakan lebih jauh, bisa lebih kenal nanti kalau sudah masuk ya. Kemudian kompetensi itu bagaimana ya, yaitu bukan merupakan suatu gambaran kategorial tetapi interaktif mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan ini yang dinilaikan dalam kurikulum 2013. Nah, kompetensi itu sendiri adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seseorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran di KD, di mana nanti adik-adik akan setiap masuk Bapak Ibu guru akan menyampaikan KD apa yang mau dibahas. Nah, itu yang akan dipelajari. Nah, kompetensi dasar itu merupakan kompetensi yang dipelajari didik sesuai dengan apa yang diinginkan dari mata pelajaran itu. Ya. Kemudian struktur kurikulumnya, ya. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pelajaran dan mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Ya. Nah, untuk SMA Pronojiwo seperti yang kita ketahui sama sejak ini masih bersifat nasional, kita membuka ada peminatan. Istilahnya kalau dulu ada jurusan, ya, sekarang peminatan. Nah, di SMA Pronojiwo kita membuka 2 saja, yaitu peminatan ilmu pengetahuan alam, ya, matematika yang disebut dengan MIPA, ya, matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan bahasa mungkin untuk Pronojiwo belum buka sampai sekarang. Nah, kemudian dalam pendidikan menengah ada muatan SMA itu nanti ada muatan peminatan akademik, muatan pilihan lintas minat, ya, muatan peminatan kejuruan, namun untuk kejuruan di SMK. Ya. Sedangkan di SMA biasanya pengetahuan umumnya,
kemudian ada peminatannya, ada lintas minat. Nah, untuk SMA Pronojiwo, untuk lintas minat itu kita mengambil untuk IPA itu ada pelajaran ekonomi dan sosiologi. Kemudian untuk IPS kita mengambil fisika dan kimia tahun ini. Hanya saja untuk mata pelajaran yang dilanjutkan sampai kelas 12 karena peminatan itu ada 2 di kelas 10, sedangkan di kelas 11 tinggal 1. Untuk IPA yang dilanjutkan sampai kelas 12 adalah ekonomi, sedangkan yang IPS nanti adalah pelajaran fisika. Kemudian untuk mata pelajaran di SMA Pronojiwo tetap di kurikulum ada 3, kurikulum 13 itu ada kelompok umum A, ya, kelompok umum B, dan mata pelajaran peminatan. Nah, tujuan dari mata pelajaran kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan. Ya, peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nanti adik-adik bisa melihat mana yang kelompok A ini. Kemudian untuk yang B, itu kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan dan keterampilan peserta didik terkait dengan lingkungan di bidang sosial, budaya, dan seni. Sedangkan kelompok C adalah kelompok peminatan. Makanya nanti adik-adik ini kalau sudah masuk di SMA, nanti kelas 10 langsung milih jurusannya, jurusan MIPA atau IPS. Sebetulnya untuk mengambil jurusan ini ada pertimbangan dari usulan di BK SMP adik-adik, itu ngajukan ke SMA untuk mau masuk ke peminatan apa. Ya. Kemudian untuk mata kelompok A yang tadi kita sampaikan, ya, itu ada beberapa mata pelajaran, yaitu pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti itu 3 jam, pendidikan Pancasila, warganegaraan 3 jam, bahasa Indonesia itu ada 4 jam, matematika ini wajib, baik IPA maupun IPS itu ada. Nah, ini ada 4 jam, sejarah Indonesia ini ada 2 jam semua, IPS. Kemudian bahasa Inggris. Kemudian yang masuk A, sedangkan yang B adalah seni budaya, pendidikan jasmani, seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani, olahraga itu 3 jam, kemudian prakarya itu ada 2 jam. Mulai untuk SMA Pronojiwo kita mengikuti apa yang diprogramkan oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu bahwa Jawa Timur untuk mulai menggunakan bahasa daerah. Nah, untuk Pronojiwo kita menggunakan bahasa daerah Jawa. Ya. Tuh. Kemudian untuk kelompok C, kelompok peminatan, ini kita bagi menjadi kelompok peminatan bukan IPA, itu sebenarnya harus MIPA. MIPA itu ada fisika, ada kimia, ada biologi, dan ada matematika. Nah, matematika yang di sini adalah matematika peminatan, jamnya sama, ini untuk kelas 10 3 jaman semua, sedangkan yang kelas 11 ada 4 jam dan kelas 12. Ya. Sehingga kalau matematika ini, kalau kelompok IPA nanti akan memperoleh 8 jam di kelas 11-nya. Ya. Kemudian untuk kelompok IPS, ya, ini ada geografi, ada ekonomi, ada psikologi, dan ada sejarah. Nah, sejarahnya ini sejarah peminatan, jadi di IPS jamnya juga banyak, sama mengikuti. Untuk kelas 10 ada 3 jam, kemudian untuk kelas 11 itu ada, dan 12 ada 4 jam. Ya. Kemudian beban belajar yaitu jumlah jam belajar yang dialokasikan dalam belajar suatu mata pelajaran. Ya, tadi sudah saya sampaikan di atas, ya. Setiap mata pelajaran itu berapa jam. Kemudian keseluruhan kegiatan yang harus diikuti oleh peserta didik itu semua siswa harus diikuti. Tadi sudah saya katakan ada program MIPA dan ada IPS dan lintas minat, yaitu sebenarnya sama. Ya. Di lintas minat ini untuk fisikanya nanti juga sama. Ya. Untuk untuk IPA-nya nanti untuk ekonominya juga sama. Kemudian beban belajar sebagai masih ada kegiatan tatap muka, ya, karena ini masa pandemi, kegiatan tatap muka ini masih kita tunggu, ya.
Kalau nggak daring, ya mungkin luring. Nanti insya Allah nanti kita akan mengikuti aturan yang regulasi dari Jawa Timur apa yang mau dilakukan. Kemudian kegiatan struktur, kegiatan kemudian aspek penilaian di kurikulum 2013 ada teknik penilaian pengetahuan, ya. Kemudian teknik penilaian keterampilan, terus teknik penilaian sikap, ya. Di teknik pengetahuan itu bisa kita lihat ada tulis, ada lisan, penugasan dan seterusnya. Ya. Sedangkan teknik penilaian keterampilan ada untuk kerjanya. Ya. Kemudian penilaian sikap nanti ini ada perilaku. Biasanya ini lebih banyak di setiap gurunya ada, ya, untuk penilaian sikap ini. Kemudian untuk SMA Pronojiwo beban belajar bisa kita lihat untuk kelas 10 ada 44 jam 16 mata pelajaran, ya. Sedangkan kelas 11 dan kelas 12 yang satu ada 46, ya, itu juga sama ada 15 mata pelajaran. Kenapa yang kelas 11-12 itu kok jamnya banyak namun mata pelajaran sedikit? Karena tadi yang saya sampaikan di lintas minat, ya, di lintas minat itu ada perubahan kalau dari 3 jadi 4. Sama nanti di peminatan juga sama, ada dari 3 jadi 4. Itu yang membedakan, ya. Kemudian kriteria kenaikan, ya, pada sistem di kurikulum 13 sebenarnya sangat mudah sekali, ya. Kenapa siswa untuk lebih naik? Yang penting siswa itu bagaimana ikuti aturan, ya, apa yang telah disampaikan. Apabila siswa aktif tanya kepada Bapak Ibu guru, saya sudah tuntas atau belum, insya Allah pada akhir adik-adik sudah akan mengetahui hasilnya, ya. Mungkin nggak usah pusing-pusing takut tidak naik dan sebagainya. Namun kalau kita lihat dalam kriteria kenaikan kita sudah semacam aturannya umum, yaitu yang pertama memberikan seluruh program pembelajaran, ya, 2 semester, ya. Biasanya untuk pembelajaran 2 semester ini kita hitung rata-ratanya nanti untuk membuka, ya. Apabila semester 1 tidak, maka di semester 2 harus lebih tinggi sehingga di rata-rata paling nggak sama dengan KKN. Kemudian sikap sekurang-kurangnya baik, ya, memenuhi indikator potensi nanti itu ada aturannya, ya, apa saja yang harus dilakukan. Kemudian ekstrakurikuler sama, ada pramuka yang wajib kelas 10, ini juga harus baik. Kemudian tidak memiliki lebih dari 2 sebenarnya, ini ada kesalahan sedikit saya tulis, ada 3, 2, ya, 2 mata pelajaran, baik pengetahuan maupun praktek sama hitungannya 1. Seandainya dalam pembelajaran itu di pengetahuannya tuntas, ya, namun di prakteknya tidak tuntas, tetap dihitung 1, ya, itu. Kemudian kehadiran siswa ini perlu, ya. Kalau kehadiran siswa ini wajib sekitar 90%, itu minimal sebetulnya, minimal 90%, harus lebih, ya. Itu untuk kriteria kenaikannya. Kemudian SMA juga tadi sudah di kurikulum 2013 juga mengembangkan mulok. Mulok tadi sudah diarahkan, sudah dikembangkan, yaitu di Jawa Timur, yaitu bahasa Jawa, ya, untuk Pronojiwo. Jadi harapan kami nanti dari bahasa Jawa ini di mulok akan lebih anak-anak itu mengetahui budayanya, bagaimana dan sebagainya nanti. Ini nanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan ke adik-adik di dalam bahasa Jawanya. Kemudian di SMA juga nanti ada istilahnya layanan BK. Makanya adik-adik jangan takut nanti kalau punya masalah apapun, ya, sini ada guru BK. Kebetulan guru BK di SMA Pronojiwo ada 2, ya, yang cukup mumpuni, apalagi yang satu ini juga pintar musik dan sebagainya, sehingga adik-adik nggak usah ragu-ragu, ya, kalau punya masalah pribadi, kehidupan sosial, segala macam lah apa yang dimasalahkan, kecuali masalah uang mungkin belum bisa dikonsultasikan nanti, ya. Namun paling enggak adik-adik silakan datang ke BK kalau punya masalah, ya. Dan adik-adik jangan khawatir nanti kalau Bapak BK, Bapak Ibu guru BK mengetahui masalah akan disampaikan ke orang lain, tidak, ya, akan mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah itu, sehingga
adik-adik dalam belajar di SMA Pronojiwo ini bagaimana yang diinginkan, ya, ini ada masalah apa, ya, atau masalah di keluarganya, itu nanti guru BK akan menyampaikan paling enggak solusinya. Ya, itu. Kemudian bentuk ekstrakurikuler di SMA Pronojiwo banyak sekali ekstrakurikulernya, namun kalau yang kita lihat di sini ada beberapa OSN, olahraga FRB, ASN dan sebagainya lah. Nanti adik-adik bisa melihat bagaimana di prosesnya nanti ya, mungkin atau dari ekstrakurikuler yang diprogramkan dari kesiswaannya ya. Itu. Nah, itu mungkin kurikulum di SMA Negeri Pronojiwo, adik-adik nanti bisa lebih luas, lebih tahu, lebih memahami apabila kita sudah bisa tatap muka, atau mungkin adik-adik bisa langsung tanya masalah apa dan sebagainya bagaimana di kurikulum SMA Pronojiwo. Ini bisa kita lakukan. Itu kiranya kurang lebihnya saya mohon maaf, dan nanti setelah selesai ini nanti tugas-tugas tolong dikerjakan kemudian dikumpulkan ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin hanya sepintas tadi, namun kalau tahu silakan nanti adik-adik gantian datang sini. Saya Kriskan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.